Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kisahnya Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya sobat like, komen, subscribe dan share. Terima kasih, saya doakan sobat semua mendapatkan ganjaran, keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan. Amin. Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan lahir di Mataram tahun 1650 Masehi. Mataram di sini ada yang menyebut di Lombok, tetapi ada juga yang menyebut Kerajaan Mataram Islam. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah, bangsawan keturunan dari Raja Galuh. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, sebagai keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak lama berada di Mataram. Beliau pindah ke Ampel atau Gresik dan tumbuh besar di sana bersama kedua orang tuanya. Ketika usianya menginjak 19 tahun, Syekh Abdul Muhyi memutuskan merantau ke Aceh, dan berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabar, seorang ulama sufi. Di sanalah ia menimba ilmu selama kurang lebih 8 tahun dari tahun 1090 sampai 1098 Hijriah. Usai menimba ilmu di Aceh, pada usia 27 tahun, Syekh Abdul Muhyi bersama teman-teman seperguruannya, dibawa oleh gurunya ke Baghdad, Irak, untuk memperdalam ilmu agama, dan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani, dan di sana beliau bermukim selama 2 tahun. Perjalanan beliau mendalami agama Islam tidak berhenti sampai di situ. Syekh Abdul Muhyi pun menyambangi Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam lagi ilmu agama Islam. Saat berada di Makkah, guru Syekh Abdul Muhyi mendapat ilham lewat mimpi, bahwa akan ada salah satu muridnya yang akan menjadi waliullah. Dalam mimpi tersebut, beliau diperintahkan bila tanda-tandanya sudah kelihatan, muridnya itu harus dipulangkan ke tanah Jawa dan pergi ke arah barat untuk mencari sebuah gua, di mana di dalam gua tersebut, apabila ditanami padi maka padi tersebut tidak akan berbuah lebih dari benih yang ditanam. Kalau ditanam padi sebiji maka nanti buahnya juga akan sebiji. Singkat cerita, diketahuilah bahwa santri yang menjadi waliullah itu adalah Syekh Abdul Muhyi. Setelah menunaikan ibadah haji, Syekh Abdul Muhyi diberi tugas untuk pulang dan menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Setibanya Syekh Abdul Muhyi di Jawa, ia kemudian menikah dan menjalankan tugas dari gurunya, untuk pergi ke barat dan mencari gua tersebut bersama sang istri. Sampailah mereka di daerah bernama Dharma Kuningan, di sana mereka menetap selama 7 tahun, namun ia tak kunjung menemukan gua yang ia cari, karena setiap ia menanam padi justru padi itu akan bertambah banyak dan subur. Mendengar Syekh Abdul Muhyi kini menetap di Dharma Kuningan, orang tuanya kemudian memutuskan ikut tinggal di sana. Dikarenakan pencarian gua yang ia cari telah gagal, kemudian ia dan keluarga melanjutkan perjalanan ke daerah Lebak Siuh, Pamijahan. Di sana Syekh Abdul Muhyi senang menenangkan diri di gunung yang ia beri nama Gunung Mujarot, yang artinya tempat menenangkan. Ia tetap berusaha menanam padi di sana. Pada suatu hari, ketika beliau sedang bertafakur memuji kebesaran ilahi, ia menoleh ke pohon padi yang telah ia tanam. Namun sekarang padi itu telah menguning sampai masanya dipetik, dan ketika ia hendak memetiknya, betapa senangnya karena padinya tidak kurang tidak lebih jumlahnya sama dengan apa yang telah ia tanam. Maka berhasil ia menemukan gua bekas Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 Hijriah atau tahun 1690 Masehi, setelah berjuang mencari gua selama 12 tahun. Sedangkan usia beliau saat itu genap 40 tahun. Syekh Abdul Muhyi meninggal pada hari Senin, tanggal 8 Jumadil Awal tahun 1151 Hijriah, atau 1730 Masehi. Beliau tutup usia di usia 80 tahun. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.